Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Nurse Ilva Khairina, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi S1 Keperawatan pada Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Video ini akan memaparkan secara komprehensif pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam aspek pengajaran. Informasi yang disampaikan dalam video ini adalah sebagai pemenuhan salah satu persyaratan untuk proses pengajuan dan asesmen sertifikasi dosen SMART 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang muncul pada semester 2. Mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis memiliki bobot 3 SKS yang diajarkan pada semester 2 dengan salah satu prasyarat pada mata kuliah konsep dasar keperawatan yang muncul pada semester 1. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi konsep proses keperawatan, kemudian konsep berpikir kritis, dan konsep pengambilan keputusan klinis. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 CPMK. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep proses keperawatan. Kemudian CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep proses diagnosis keperawatan. Kemudian CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep berpikir kritis dalam proses keperawatan. Sedangkan CPMK yang keempat yaitu mahasiswa mampu menjelaskan proses pengambilan keputusan klinis. CPMK tersebut dapat diakses oleh mahasiswa dengan beberapa bahan kajian seperti proses keperawatan meliputi proses pengkajian, penegakan diagnosa keperawatan, proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Kemudian proses diagnosis keperawatan meliputi pengumpulan data, komponen diagnosa keperawatan, klasifikasi pada standar diagnosis berdasarkan Triple N yang dikeluarkan oleh ANA, dan klasifikasi standar diagnosis keperawatan 3S yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi Keperawatan yaitu PPMI. Bahan kajian dalam konsep berpikir kritis dalam keperawatan meliputi komponen dalam proses keperawatan, terminologi berpikir kritis, clinical reasoning, dan clinical judgment. Tahapan dalam proses pembuatan keputusan dan langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan klinik oleh mahasiswa. Menggunakan alur berpikir kritis dalam keperawatan dan menerapkan prinsip prioritas untuk asuhan keperawatan. Sedangkan bahan kajian dalam pengembangan keputusan klinis seperti problem solving, critical thinking, clinical judgment, dan clinical decision making. Persepsi decision making penting bagi mahasiswa dalam bentuk matriks model sehingga mahasiswa mampu berpikir kreatif dan bekerja dalam sistem yang holistik. Beberapa referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini seperti bahan bacaan buku yang dikeluarkan oleh ANA berupa Nanda, Nok, dan Nick dalam klasifikasi asuhan keperawatan. Kemudian buku bahan bacaan 3S yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi PPNI berupa SDKI, SLKI, dan SIKI. Kemudian beberapa buku dalam fundamental keperawatan seperti yang dikeluarkan oleh Potter dan Perry, kemudian juga buku critical thinking dan writing for nursing student yang dikeluarkan oleh Price and Harrington. Selain itu juga ada buku berupa nursing intervention classification yang dikeluarkan oleh Hartman. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini berupa pemberian materi berupa ceramah, kemudian ada kuis, kemudian ada diskusi yang di-trigger oleh studi kasus dan presentasi. Kemudian juga ada laporan kegiatan dan hasil diskusi mahasiswa. Sistem pembelajaran tersebut didukung oleh metode pembelajaran blended learning yang diterapkan di Fakultas Keperawatan di Universitas Andalas
dalam melalui perkuliahan tatap muka dan juga daring. Perangkat daring yang dapat digunakan oleh mahasiswa yaitu seperti LMS, iLearn, yang dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengakses bahan ajar dan penugasan dalam mata kuliah ini. Selain itu, mahasiswa juga dapat memanfaatkan Microsoft Teams dan Zoom Meeting untuk melakukan perkuliahan daring. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis disampaikan pada awal semester pada kontrak pembelajaran yang disampaikan pada rancangan pembelajaran semester. Aspek penilaian pada mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis ini meliputi beberapa proporsi nilai seperti UTS sebanyak 20% dari total penilaian, UAS sebanyak 20% dari total penilaian, kemudian kuis sebanyak 10% dari total penilaian, laporan kegiatan dan hasil diskusi sebanyak 15% dari total penilaian, presentasi sebanyak 20% dari total penilaian, dan diskusi studi kasus sebanyak 15% dari total penilaian. Penilaian presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan laporan kegiatan dan hasil diskusi yang telah dibuat oleh mahasiswa dinilai menggunakan rubrik penilaian yang juga sudah dilampirkan pada RPS mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis. Berikut saya akan memaparkan dan menayangkan video pembelajaran dari salah satu sub CPMK yang ada pada mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis, yaitu sub CPMK 21 meliputi bagaimana proses diagnosis keperawatan, proses pengumpulan data, analisis data, perumusan masalah, dan pengambilan keputusan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis. Kita ketemu lagi dalam pertemuan yang topik hari ini akan membahas mengenai bagaimana menegakkan diagnosa keperawatan. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa proses dalam keperawatan yang disebut dengan pengkajian. Nah, jadi eh, karena proses keperawatan ini adalah cycling atau siklus, jadi kita tidak akan bisa melakukan penegakan diagnosa kalau seandainya kita nggak belajar pengkajian keperawatan. Nah, jadi ini adalah pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, tujuannya dari pertemuan kita kali ini adalah melakukan langkah-langkah atau tahap-tahap yang perlu dilakukan oleh seorang perawat untuk menegakkan diagnosa keperawatan gitu ya, melalui pengumpulan data, analisa data, kemudian data-data tersebut diklasifikasikan berdasarkan standar diagnosis. Nah, di Indonesia kita ada memakai standar diagnosis berdasarkan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kita PPNI yaitu SDKI. Sedangkan secara internasional standar klasifikasi diagnosis keperawatan dikeluarkan oleh ANA atau Asosiasi Nursing of America eh, yang disebut juga dengan NANDA. Nah, setelah itu nanti kita coba share materinya ya. Kita coba bahas bagaimana cara untuk menegakkan diagnosa keperawatan. Oke. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. kita slideshow dulu ya. Nah, ini ya, jadi seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi ya, jadi diagnosis keperawatan ini merupakan langkah kedua dalam proses keperawatan. Nah, apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan atau menegakkan diagnosa keperawatan? Yang pertama itu adalah mengumpulkan data dan menganalisis data gitu ya. Jadi dari data pengkajian itu yang ada data objektif dan data subjektif tadi, maka itu harus dianalisa apakah data itu termasuk normal atau tidak normal. Kemudian setelah diidentifikasi data itu normal dan tidak normal, maka kita bisa mengelompokkan apakah itu masuk ke dalam masalah-masalah keperawatan yang aktual, beresiko ataupun eh, yang sifatnya adalah optimalisasi atau misalnya pemberdayaan begitu ya. Nah, kemudian data tersebut
bisa kita formulasikan dan membentuk dia statement diagnosa keperawatan. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, ini ya, tujuannya adalah untuk menginterpretasikan data-data tadi berupa data objektif dan data subjektif sehingga diagnosa keperawatan itu mampu mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan pada pasien ataupun pada klien kita. Nah, mungkin karena teman-teman masih di semester 2, jadi ada sedikit perbedaan ya, apa yang disebut juga dengan diagnosa medis dan apa itu yang disebut dengan diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa medis ini dikeluarkan oleh tenaga profesional, tenaga medis ya, atau bisa kita sebut oleh dokter. Nah, diagnosa medis ini biasanya dia berlaku sama, mulai dari penegakan diagnosa sampai dengan penyelesaian masalah. Jadi dia tunggal, gitu ya. Maksudnya tunggal itu adalah masalahnya satu sampai dengan masalah itu teratasi. Nah, kemudian diagnosa medis itu eh, dia akan berubah sampai dengan kondisi fisik atau kondisi klinis pasien itu berubah atau sampai dia sembuh gitu. Sedangkan diagnosa keperawatan dia itu apa namanya mulai melihat dari respon pasien kita gitu ya, mulai dari si pasien itu masuk, kemudian dilihat responnya, walaupun seandainya dia nanti pulang di hari ketiga ataupun hari kelima, ketika respon pasien itu berubah, maka mungkin saja diagnosa keperawatan itu akan berubah begitu ya. Jadi ada masalah yang terselesaikan atau ada akan masalah yang muncul kembali sesuai dengan proses pengkajian ulang yang kita lakukan pada pasien kita. Gitu. Nah, ini adalah tahap-tahap dalam penegakan diagnosa keperawatan, ya. Nah, pertamanya yang perlu kita ketahui adalah langkah yang pertama tadi ya, itu adalah pengkajian ya. Nah, pengkajian ini ada data yang sifatnya pemeriksaan fisik yang sudah teman-teman pelajari. Kemudian ada selain pemeriksaan fisik ada apa lagi? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang masih ingat di pengkajian? Selain pemeriksaan fisik ada apa lagi? Pemeriksaan penunjang, Bu. Nah, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu terdiri dari apa aja, Nabila? Ada yang masih ingat apa itu pemeriksaan penunjang? Ada pemeriksaan darah, Bu. Nah, pemeriksaan darah ada dua ya, pemeriksaan darah vena dan pemeriksaan darah arteri. Nah, pemeriksaan darah vena ini juga macam-macam. Ada yang masih ingat nggak? Pemeriksaan darah vena itu ada apa aja? Ada apa? Pemeriksaan kimia klinik, apalagi pemeriksaan darah lengkap. Pemeriksaan Ya. darah lengkap. Nah, itu kalau seandainya pemeriksaan darah. Kalau di arteri apa? Berarti ada AGD kan? Nah, selain itu ada apa lagi? Ada yang masih ingat nggak? Selain pemeriksaan darah di pemeriksaan penunjang. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat dengan pemeriksaan dengan radiologi, USG, gitu ya. Nah, itu disebut juga dengan pemeriksaan penunjang. Gunanya adalah apa? Nah, gunanya adalah untuk melihat adanya kondisi yang tidak normal, ya, yang menggambarkan kondisi fisik pasien kita. Nah, gunanya kita sebagai tenaga kesehatan adalah untuk memvalidasi data itu, nih ya. Memvalidasi data itu apakah data itu normal atau tidak normal gitu ya. Nah, kemudian data itu setelah divalidasi, kemudian apakah dia membutuhkan data lainnya yang memungkinkan nggak untuk ditambah gitu, atau sudah cukup? Contohnya gini, kalau pasiennya bilang dia mual-mual, muntah gitu kan, kemudian dia nggak bisa minum, nggak bisa makan, kemudian dilakukan pemeriksaan darah lengkap untuk melihat hematokritnya gitu kan, ada pemeriksaan lagi nggak yang perlu dilakukan untuk melihat si pasien itu dehidrasi atau enggak? Di fase akut di hari 1 sampai hari 3. Tidak ada kan? Nah, kalau tidak ada kita lanjut kepada proses yang berikutnya, yaitu menginterpretasikan dan menganalisis data tersebut. Kemudian data tersebut di clustering atau di cluster ya, dibuat grup-grupnya sesuai dengan
simptom, tanda, dan gejala. Nah, kecuali kalau seandainya tadi data-data mual, muntah, nggak bisa minum, nggak bisa makan lebih dari 3 hari, mungkin ada pemeriksaan lanjutan yang kita perlu lakukan. Misalnya perlu tes Widal gitu kan, atau pemeriksaan sputum gitu ya. Jadi, nah itu adalah proses di pengkajian. Nah, untuk penegakan diagnosa, teman-teman yang harus teman-teman pastikan, yang harus dilakukan itu adalah menginterpretasikan dan mengklastering data-data tadi itu sesuai dengan tanda dan gejala yang muncul gitu ya. Nah, setelah diklasifikasikan maka diidentifikasi kebutuhan pasiennya apa. Kalau seandainya dia dehidrasi, berarti apa kalau dia harus dikejar kalau dia dehidrasi? Cairan? Infus, Bu. Cairan masuk kan? Nah, cairan masuk ini benar ya, salah satunya adalah lewat intravena atau melalui infus. Kalau seandainya melalui oral tidak ada kuat, misalnya udah dianjurin nih minum banyak, tapi dia nggak bisa begitu minum dia muntah, begitu dia minum dia muntah gitu kan, maka nggak bisa pakai cara lain selain pemasukan cairan lewat intravena karena lewat oralnya tidak adekuat gitu ya, maka diformulasikanlah diagnosa keperawatan tersebut berdasarkan data yang tidak normal tadi dan berdasarkan kebutuhan si pasien kita gitu ya. Nah, ini adalah contohnya untuk membandingkan ya. Jadi kalau seandainya kita perawat, kita tidak memakai diagnosa medis, tapi kita memakai diagnosa keperawatan namanya. Nah, contohnya ini. Ketika misalnya ada pasien yang didiagnosis oleh dokter, dia memiliki infak miokard ya, infak miokard, maka itu diagnosa keperawatannya tidak infak miokard gitu. Tapi apa tanda dan gejala dan data-data DO ya, data objektif dan data subjektif pasien itu yang menunjukkan bahwa kebutuhan dia terganggu karena infak miokard tadi gitu. Contohnya kalau orang infak miokard itu tanda klinisnya apa? Yang pasti apa? Suplai oksigen ke jantungnya menurun kan? Nah, kalau suplai darah ke jantungnya menurun yang terjadi apa? Pasiennya keterbatasan aktivitas kan, mau jalan aja sesak napas karena begitu jantungnya berdenyut lebih cepat, dia butuh darah lebih banyak gitu sehingga memungkinkan diagnosa keparatan yang kita angkat untuk pasien dengan infak miokard itu salah satunya adalah dengan intoleransi aktivitas karena dia mengalami keterbatasan aktivitas. Naik tangga. Teman-teman kalau yang normal kalau naik tangga gimana? Ada ngos-ngosannya nggak dikit? Oh enggak, berarti bagus kondisi fisik ya. Berarti apa jantungnya terlatih ya ketika ada peningkatan aktivitas jantungnya resilient gitu. Maksudnya kapasitasnya tidak berubah terlalu banyak. Tapi ketika jantungnya tidak terlatih, mungkin ada yang denyut jantungnya jadi naik gitu kan. Mungkin dari yang biasanya 70 jadi 90 gitu. Atau yang dari RR-nya dari 18 begitu naik tangga jadi 26 gitu kan. Nah, itu kalau seandainya pada pasien infak miokard dia tidak bisa mengkompensasi itu gitu. Nah, itulah yang disebut dengan intoleransi aktivitas. Nah, itu baru naik tangga kan. Belum aktivitas berat lainnya contohnya suruh dia keliling lapangan bola gitu kan. Itu malah jadi lebih ekstrem ya, bisa mengakibatkan kegawatan pada pasiennya. Contohnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kondisi medis itu em, bisa menggambarkan kerusakan yang terjadi pada si pasiennya untuk menunjang diagnosa perawatan. Tapi diagnosa perawatan itu tidak sama dengan diagnosa medis. Tuh ya. Nah, ini dia ya yang Ibu jelasin tadi. Jadi dia ada proses analisis data, kemudian ada mengidentifikasi masalah kesehatan, ya apakah itu potensial, aktual, dan promosi kesehatan atau pencegahan. Kemudian dia di statement ya, diformulasikan. Nah, ini contohnya mungkin teman-teman sudah pelajari ini di pengkajian ya, ada data normal dan tidak normal. Jadi ini kita bisa skip saja. Pemeriksaan fisik ya, salah satunya adalah dari TTV, dari mata sampai dengan ke kaki gitu ya, head to toe ya perusahaannya. Nah, ini juga bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah kesehatan ya per sistem. Nah, kalau tadi itu head to toe ya, mulai dari kepala sampai dengan kaki. Kalau ini per sistem, contohnya sistem itu misalnya sistem kardiovaskular. Nah, kalau ini misalnya sistem metabolik atau nutrisi gitu ya, contohnya tidak nafsu makan kayak Ibu jelasin tadi tuh. Mual, muntah, nggak nafsu makan, nggak bisa makan gitu kan. Salah satunya apa nih? Kekurangan cairan, volume cairan gitu ya, itu masuknya ke sistem nutrisi. Bandingkan ya, jadi kalau seandainya kita perawat, kita tidak memakai diagnosa medis, tapi kita memakai diagnosa keperawatan namanya.
Nah, contohnya ini, ketika misalnya ada pasien yang didiagnosis oleh dokter, dia memiliki infak miokard ya, infak miokard, maka itu diagnosa keperawatannya tidak infak miokard gitu. Tapi apa tanda dan gejala dan data-data DO ya, data objektif dan data subjektif pasien itu yang menunjukkan bahwa kebutuhan dia terganggu karena infak miokard tadi gitu. Contohnya kalau orang infak miokard itu tanda klinisnya apa? Yang pasti apa? Suplai oksigen ke jantungnya menurun kan? Nah, kalau suplai darah ke jantungnya menurun yang terjadi apa? Pasiennya keterbatasan aktivitas kan, mau jalan aja sesak napas karena begitu jantungnya berdenyut lebih cepat, dia butuh darah lebih banyak gitu sehingga memungkinkan diagnosa keparatan yang kita angkat untuk pasien dengan infak miokard itu salah satunya adalah dengan intoleransi aktivitas karena dia mengalami keterbatasan aktivitas. Naik tangga. Teman-teman kalau yang normal kalau naik tangga gimana? Ada ngos-ngosannya nggak dikit? Oh enggak, berarti bagus kondisi fisik ya. Berarti apa jantungnya terlatih ya ketika ada peningkatan aktivitas jantungnya resilient gitu. Maksudnya kapasitasnya tidak berubah terlalu banyak. Tapi ketika jantungnya tidak terlatih, mungkin ada yang denyut jantungnya jadi naik gitu kan. Mungkin dari yang biasanya 70 jadi 90 gitu. Atau yang dari RR-nya dari 18 begitu naik tangga jadi 26 gitu kan. Nah, itu kalau seandainya pada pasien infak miokard dia tidak bisa mengkompensasi itu gitu. Nah, itulah yang disebut dengan intoleransi aktivitas. Nah, itu baru naik tangga kan. Belum aktivitas berat lainnya, contohnya suruh deh keliling lapangan bola gitu kan. Itu malah jadi lebih ekstrem ya, bisa mengakibatkan kegawatan pada pasiennya. Contohnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kondisi medis itu em, bisa menggambarkan kerusakan yang terjadi pada si pasiennya untuk menunjang diagnosa perawatan. Tapi diagnosa perawatan itu tidak sama dengan diagnosa medis. Tuh ya. Nah, ini dia ya yang Ibu jelasin tadi. Jadi dia ada proses analisis data, kemudian ada mengidentifikasi masalah kesehatan, ya apakah itu potensial, aktual, dan promosi kesehatan atau ini ada dua kelompok kan ya. Nanti dari dua kelompok ini ada beberapa kasus. Nanti silakan teman-teman ini sudah teman-teman bisa lihat di iLearn. Kemudian silakan di-download. Lalu nanti Ibu bagi dalam breakout room-nya. Silakan didiskusikan selama 45 menit. Lalu nanti dipresentasikan ya setelah teman-teman di breakout room. Sebelum kita masuk breakout room ada pertanyaan nggak? Ini kasus satu ya, kalau mau di-highlight dulu. Sambil kita lihat, ada pertanyaan teman-teman? Ada? Cukup, Bu. Cukup, oke. Ini ada dua kasus ya untuk kelompok dua. Oke, ini untuk kelompok, sorry. Ada dua kasus untuk kelompok satu dan ada dua kasus untuk kelompok dua. Baik Ibu, untuk kasusnya itu Nina M adalah seorang wanita berusia 65 tahun yang datang ke klinik untuk kunjungan tindak lanjut. Ya, dia diagnosis dengan hipertensi 2 bulan yang lalu dan diberi resep diuretik diazid tetapi berhenti meminumnya 2 minggu yang lalu karena dia berkata itu membuat saya pusing dan saya terus bangun di malam hari untuk mengosongkan kandung kemih saya. Selama kunjungan klinik hari ini, dia mengungkapkan ketakutan karena ibunya meninggal karena cerebrovascular accident pada usia yang sama dan dia takut mengalami nasib yang sama. Dia mengatakan saya tidak pernah merokok dan saya tidak minum, tetapi saya sangat takut dengan tekanan darah tinggi ini. Untuk riwayat keluarganya itu ibunya meninggal pada usia 65 tahun karena CFA, ayahnya meninggal pada usia 67 tahun karena infak miokard, saudarinya masih hidup dan sehat itu usianya 62 tahun. Untuk saudara laki-lakinya itu masih hidup berusia 70 tahun, menderita penyakit arteri koroner, HTN, diabetes mellitus tipe 2. Untuk riwayat penyakit pasiennya itu Yang mana itu berada di bawah batas normal, yang mana normalnya adalah di atas 95%. Menunjukkan hipoksemia atau kekurangan oksigen dalam darah. Untuk kasus selanjutnya, itu ada
Nyonya S, seorang wanita berkulit putih berusia 72 tahun, datang ke klinik Anda untuk pemeriksaan fisik lengkap. Dia belum pernah ke penyedia layanan kesehatan selama 11 tahun karena pasiennya berkata, "Saya tidak suka dokter. Keluhan satu-satunya hari ini adalah nyeri di punggung atas saya." Eh, Dia menggambarkan nyeri tersebut tajam dan seperti ditusuk pisau. Nyeri dimulai sekitar 3 minggu yang lalu ketika dia bangun dari tempat tidur di pagi hari dan sama sekali tidak berubah. Nyonya S menilai nyerinya itu ada pada skala 6, pada skala nyeri 0 sampai 10 poin, dan mengatakan nyeri berkurang menjadi 3 atau 4 setelah minum beberapa ibuprofen. Dia menyangkal riwayat jatuh atau trauma baru-baru ini. Selanjutnya, Nyonya S mengakui dia perlu berhenti merokok dan mulai berolahraga, tetapi menyatakan, "Saya tidak punya energi untuk berolahraga dan lagi pula saya selalu kurus." Dia telah merokok 1 hingga 2 bungkus rokok per hari sejak ia berusia 17 tahun. Pemeriksaan darah terakhirnya adalah 11 tahun yang lalu dan dia tidak dapat mengingat hasilnya. Dia mengalami menopause pada usia 47 tahun dan tidak pernah menjalani terapi penggantian hormon. Pemeriksaan fisik tidak menunjukkan hal yang luar biasa selain nyeri tekan sedang hingga palpasi dalam pada prosesus spinoceus di Ya, silakan. Kasus satu tadi, di dalam kasus pertama ada pasien mempunyai riwayat merokok berat. Apa hubungan antara riwayat merokok berat dan kondisi eksaserbasi PPOK yang saat ini terjadi? Bagaimana hal ini mempengaruhi penegakan diagnosis keperawatannya? Baik, saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih Abdurrahman. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau cukup satu pertanyaan dulu per masing-masing? Mungkin cukup satu dulu ya. Oke. Ya, ya. Kan pada kasus tadi itu akan membuat kebutuhan si pasiennya tidak kebutuhan yang utama dulu atau tidak kebutuhan yang mengancam jiwa dulu yang bisa kita selesaikan begitu, yang tidak bisa keluar gitu, sehingga penting sekali data-data tadi untuk dikelompokkan berdasarkan data objektif dan data subjektifnya seperti yang teman-teman lakukan pada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kemudian setelah teman-teman mengidentifikasi data itu, nah dilihat apakah data itu normal atau tidak normal. Kalau seandainya tidak normal, berarti itu harus diselesaikan permasalahannya. Kalau dia normal, berarti harus dipertahankan agar tidak jatuh ke atau tidak menambah masalah kesehatan berikutnya di diagnosa-diagnosa lainnya. Gitu. Nah, demikianlah deskripsi singkat dari saya dalam video kali ini. Semoga bisa menjadi gambaran mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan pada program studi S1 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas, khususnya pada mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.